Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, tebak. Itu doa apa? Hah? Tak tahu? Itu akibat apa tuh? Akibat pas kutab bolos. Nah, Pep tanya Ustaz tu balik ya. Ustaz, doa kau doa apa Ustaz? Atau kau nak masuk kutab balik? Ustaz, aku masuk kutab Ustaz. Aku lupa doa kau Ustaz ha. Comel juga gitu kan. Kita paling besar di antara adik-adik tuh. Pasti seru. Apa sih Fit? Dah. Nah, video kali ini kita mau bahas tentang perihal ekonomi ya. Nah, kemarin kan di story itu ada Fitri bikin voting ya. Votingnya itu yang menang tuh terkait berita duka Indonesia hari itu. Cuma karena kita malas, tak ada Fitri bikin video. Oleh karena itu, marilah kita bahas tentang bola. Nah, bercanda. Begadang tuh biarlah kalau timnya itu jago. Oke. Serius, wait. Jadi kemarin itu kan dua tuh votingnya antara berita duka sama kita bahas tentang uang. Yang menang tuh kan tentang berita duka. Cuma udah terlalu lewat gitu kan. Marilah kita bahas tentang uang. Nah, sebelum kita bahas tentang uang, kita harus tahu dulu apa itu uang. Terus bagaimana cara mencari uang, bagaimana cara menyimpan uang, dan bagaimana cara menghambur-hamburkan uang tersebut. Tapi yang paling penting selain dari 4 hal ini, kita harus cinta dulu yang namanya uang. Bagaimana kita bisa belajar tentang uang, gimana cara kita bisa mencari uang, sedangkan kita sendiri tidak cinta yang namanya uang. Oke, udah cinta lah ya. Gue rasa hampir semua orang ini pasti cinta lah yang namanya uang. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang definisi uang itu sendiri. Nah, mungkin setiap orang punya pemahaman tersendiri lah ya terkait apa itu uang. Tapi yang kita tahu secara umum itu uang adalah sebuah alat pembayaran yang sah. Nah, kan sebuah alat nih. Kalau alat pasti ada yang menciptakannya, termasuk uang. Berarti ada yang menciptakan uangnya sendiri. Nah, kalau Indonesia kan yang ciptain itu Bank Indonesia ya, Bank Sentral. Dulu blank nih. Dah, lanjut balik ya. Nah, kan uang tuh tadi ada yang ciptain. Nah, yang namanya alat pasti dia berpindah. Uang tuh tadi kan alat ya kan ya, berpindah. Nah, berpindah dari Bank Indonesia terus ke bank-bank Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan segala jenis bank yang ada di Indonesia. Termasuk juga di luar negeri juga berlaku hal yang sama. Setelah itu barulah berpindah entah itu ke pedagang, pengusaha, ke pemerintah, ke berbanyak lapisan-lapisan masyarakat, termasuk ke kita juga ya kan. Pasti kamu punya uang kan? Kalau nggak ada ya udah carilah. Ya wabarin ada orang lagi. Tuh tadi tuh kan uang itu berpindah kan ya. Nah, bagaimana cara kita mencari uang? Berarti kita harus ambil uang itu dari orang lain dong. Ya dong. Kita ambil dari pedagang atau kita ambil dari pemerintahan. Gimana cara kita ngambil uang dari pemerintahan misalnya? Bisa kita dengan bekerja di pemerintahan itu sendiri. Kalau dari pedagang bisa dengan cara kita menjualkan sesuatu ke pedagang tersebut. Nanti pedagang itu bakal kasih uang ke kita. Nah, kayak gitulah yang namanya prinsip uang. Berarti udah ngerti lah ya kalau uang itu sifatnya sebuah alat yang bisa berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu instansi ke instansi lain, dari satu orang ke orang lain. Nah, yang paling penting itu gimana cara kita mencari uangnya. Nah, sama lah, saya juga bingung, makanya saya masih pengangguran. Oke. Nah, gimana cara mencari uang?
ini banyak ya caranya ya. Salah satunya tuh dagang ya kan. Tuh banyak lah cara-cara lain yang kita tahu gitu kan. Cuma kadang kita itu agak sedikit takut, kalau banyak ketakutan ya untuk cari uang aja takut. Aduh parah memang. Terus nanti kita ujung-ujungnya nyalahin pemerintah gagal ciptain lapangan kerja. Memang si situnya aja nggak mau cari uang. Mungkin sekian dulu lah ya. Mungkin sampai sini dulu latihan public speaking kita ya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Jangan lupa begadang itu kalau timnya jago.